Baik, kita akan ngobrolin prospek kedai kopi atau prospek kafe di era pandemi ini. Sebagai akademisi. Ya, sebagai akademisi. Iya. Ya, mungkin perspektifnya akan berbeda. Perspektifnya berbeda. Karena kita akademisi untuk sementara ini kita posisikan sebagai akademisi seperti apa Ya. ke depannya. Oke, siapa dulu? Enggak, Mas Afat, Mas Afat. prospeknya akan seperti apa kedai kopi? Selama pandemi ini. Ya, sekarang dan ke depan. Oke. Mungkin kan ada perubahan proses bisnis. Ya, pasti. Kalau melihat semangat, karena saya masih muda, semangat anak muda, cah nom ki yo ngopi gitu. Nek orang ngopi ki yo ora keren gitu kan. Gitu kan. Ada semangat itu, kemudian ayo kapan-kapan ngopi bareng. Nah, bukan lagi kita nongkrong bareng, enggak, kita ngopi bareng. Artinya konteks kopi ini ke depan masih punya peluang yang besar. Apalagi kemudian hari ini anak-anak muda mulai menggerakkan ngopi ini selain sebagai sarana untuk berkumpul, untuk wadah untuk literasi mereka ternyata. Di situ kedai-kedai kopi hari ini juga mulai menyediakan bukan hanya sebatas kopi saja, tapi forum-forum diskusi ada di kedai kopi ini. Forum-forum diskusi di kedai Kopi. Apakah itu menjadi kemasan kopi masa depan? Saya rasa melihat tantangan hari ini bisa jadi begitu. Karena kalau dulu kita lihat masyarakat ingin belajar itu ya di lapangan, di masyarakat. Nah, sekarang guru di kelas itu tidak banyak berinteraksi dengan anak muda, dengan remaja. Maka mereka mencari forum-forum yang sesuai dengan mereka. Larinya kemana? Ke kedai kopi itu. Nah, artinya prospek ke depan kedai kopi itu adalah kedai yang menjadi tempat literasi itu tadi. iya. Yang ada interaksi keilmuan, interaksi pengetahuan di situ. Karena karakter anak milenial kan enggak formal gitu. Ya, betul. Tapi kalau saya berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Mas Afat, bahwasanya sekarang itu kedai kopi itu bukan kopinya yang ditonjolkan, tapi bagaimana tempat yang nyaman, yang memang itu yang menjadi tujuannya, tetapi bukan kopinya. Sekarang sudah apa bahasanya, kedai kopi itu atau warung kopi itu sudah berbeda dengan yang dulu gitu kan. Kalau dulu mengedepankan kopinya, menjual kopinya, bagaimana pengunjung mencari kopi. Tetapi sekarang berbeda. Mereka ke warung kopi tadi yang case saya sepakat dengan Mas Afat, misalkan untuk pembelajaran di sana, tempat diskusi. Oke, iya itu ya pasti terjadi. Tetapi di lain pihak, bagaimana para pengunjung itu bukan mencari kopi sekarang, Mencari tempat. Bagaimana tempatnya bisa untuk selfie, untuk lihat dan sebagainya. Nah, inilah yang perspektifnya sudah berbeda sekarang. Konsumen, sehingga konsumen bukan mencari kopi gitu loh. Ya. Nah, ini yang bagaimana? Padahal sebenarnya yang harus kita depankan bagaimana pengunjung itu mencari kopi. Berarti ada kemunduran. Secara tidak langsung, yes, ada kemunduran. Karena apa? Atau jangan-jangan kopi itu sudah engage. Jadi dia butuh hal lain yang membuatnya jiwanya keluar gitulah kira-kira. Jadi awalnya kopi diburu kan itu. Iya. Setelah kopi sudah menyatu dengan dirinya, kan butuh hal lain kan. Hal lain. Atau pada tahapan itu, atau jangan-jangan sebenarnya kopi menjadi tidak penting. Tempat itu yang menjadi penting kan gitu, atau gimana? Ya kalau menurut saya ya dari awal tadi sekarang karena perspektifnya sudah berbeda, perspektif pengunjung konsumen itu berbeda sekarang. Karena apa? Ya tadi yang diutamakan bagaimana tempat. Iya, bukan bagaimana ini rasa kopinya seperti apa. Ini kopinya seperti apa. Jadi
ini yang ada perspektif yang terbalik sekarang seperti itu. Kalau dulu kan tempat minum kopi yang enak di mana? Tapi sekarang enggak. Yang tempatnya yang nyaman mana? Gitu kan. Enggak penting kopinya enak atau tidak gitu loh. Oke, berarti yang tadi disampaikan Mas Afat bahwa kedai kopi itu sekarang ada pergeseran sebagai tempat mengaktualisasikan para milenial. Berarti tempatnya nggak harus kedai kopi dong. Kalau tadi kopi bukan tujuan, orang sudah tidak lagi mengejar kopi, mengejar tempat. Tempatnya tidak harus di kedai kopi dong. Asal tempat itu strategis, nyaman buat milenial, itu yang diburu. Sepakat dengan itu ya? Ya, saya anggap sepakat lah. Saya anggap sepakat. Oke, jadi sekarang poinnya adalah kopi sudah bukan lagi hal yang dituju. Ya. Kopi sekarang menjadi substitusi, pelengkap dari tempat betul. yang milenial label lah gitu ya, yang diterima oleh milenial. Maka dari itu bagaimana kita secara akademisi PSK ya, PSKIP atau Pusat Studi Kopi IAIN Pekalongan, setidaknya kita berusaha bagaimana menghidupkan kembali ya, konsumen itu, bagaimana konsumen itu mencari kopi, bukan mencari tempat yang nyaman mana nih, tempat yang untuk bisa selfie mana nih gitu kan. Nah ini kan ada perubahan segmented gitu kan. Anak-anak muda sekarang itu yang dicari, bukan nih tongkrongan yang enak, yang kopinya good di mana gitu kan. Nah ini yang harus kita bagaimana dari hulunya sebenarnya seperti itu. Oke, gini, sebelum nanti kita bicara bagaimana caranya merebut kembali hati milenial ini supaya konsen ke kopi, saya pengen tahu dulu kira-kira tempat yang diterima oleh milenial itu tempat yang seperti apa? Tadi yang Instagramable kan? Ya. Selain Instagramable apa lagi? Ya paling yaitu menyuguhkan sesuatu yang tidak ada di sana seperti momen diskusi itu tadi. Ya, ada jadi buku, pertama Instagramable, kemudian ada event-event. Bentuk event ini event yang seperti apa? Musik, musik, diskusi. Oke. Mungkin dua ini ya, Instagramable dalam artian bisa di-share ke medsos gitu. Ya. Dan tapi gini, tugas kita nih di PSK misalkan Pusat Studi Kopi, bagaimana tidak usah jauh-jauh keluar, bagaimana kita memperkenalkan terlebih dahulu di wilayah kampus kita, sebenarnya mahasiswa kita, aktivitas akademika kita, kopi gitu loh, cita rasa kopi dan sebagainya. Ya bagaimana, apakah itu yang dikatakan tadi ada event dan sebagainya. Nah itu bagaimana memperkenalkan terlebih dahulu literasi kopi kepada dunia pendidikan kita atau si IAIN Pekalongan. Karena apa ya, sekali lagi mahasiswa kita, mereka ingin cari tempat tongkrongan, bukan kopinya yang dituju, tapi bagaimana itu tadi. Instagramable ya. Iya memang. Gitu loh. Oke, kalau kita ingin menjadikan kopi sebagai pemain utama kan gitu. Sekarang kan menjadi substitusi kan gitu. Yeah. Pemain cadangan lah yang utama itu. Kalau ingin menghadirkannya sebagai pemain utama, apakah masih relevan kalau ditempuh dengan cara-cara radikal? Atau kita juga harus masuk ke dalam tempat-tempat di mana milenial berkumpul, atau ya sudah kita dengan cara kita saja? Atau gimana? Gimana Mas? Cara penyuguhan kopi kayak perlu inovasi. Maksudnya tidak semua anak muda, karena branding mereka gini, pokoknya kudu ngopi. Tidak semua anak muda itu bisa merasakan dan menghirup aroma kopi yang selezat itu. Dan mereka belum bisa mendeskripsikan kopiku kayak enak, ono aseme, membunuh jos. Mereka belum apa itu. Pokoknya kopi pahit, urip wis pahit. Gitu loh. Obrolan iki carane ngono aja pahit gitu.
obrolan seperti ini bagaimana caranya supaya nggak pahit. Anak muda pikirnya seperti itu. Daripada kopi hitam, kopi jahat maksudnya gitu. Gimana Mas Ade? Mengenalkan kopi ke milenial itu harus dengan cara apa? Ya, satu lagi, yaitu tadi bagaimana literasi, sehingga bagaimana setiap warung kopi atau kafe itu harus memperkenalkan setidaknya. Oh, ini ada kopi ini, ada kopi ini, ada kopi ini, ada rasa A, ada B. Jadi ketika satu contoh ada warung yang memang dia bukan kopi, tetapi tetap dia memberikan literasi kopi itu kepada pengunjungnya. Oh, ini kopi A, robusta, ini kopi arabica, oh ini kopi excelsa, oh robusta bagaimana, oh ini dan sebagainya. Sehingga literasi itu terus. Nah, ini memang tidak semua warung kopi yang memberikan literasi seperti ini. Tetapi setidaknya bagaimana kita memberikan literasi atau pemahaman terhadap kopi itu kepada pengunjung setidaknya. Nah, salah satu itu. Kemudian bisa jadi kita misalkan tidak usah jauh-jauh di Pekalongan ini, bagaimana kita memperkenalkan kopi di Yayan Pekalongan ini, ya dengan apa? Ya dengan membuka event atau apapun itu, dengan cara seperti itu, minum kopi ya memang sudah kebutuhan gitu kan. Kebutuhan. Iya, Membuat kopi itu kebutuhan gitu kan. Nah, itu sulit gitu kan sekarang itu. Ya, tadi dikatakan misalkan kedai atau pelaku bisnis di kopi ini semestinya mengenalkan kan. Iya, mengenalkan. Tapi kalau pengunjung tidak perlu itu, ngapain dikenalkan? Bisnis itu prinsipnya kan memberikan apa yang Anda minta kan? Ya, maka dari itu di awal, sekarang warung kopi itu orientasinya sudah bisnis, bukan lagi itu. Tetapi setidaknya walaupun kita orientasinya bisnis, walaupun pelanggannya tidak perlu apapun itu, setidaknya kita sudah mengenalkan, oh ini loh kopi. Nah, inilah tugasnya seharusnya. Walaupun pengunjung tidak membutuhkan, tidak perlu informasi itu, nggak perlu, gitu kan? Setidaknya. Artinya ada semacam tanggung jawab moral dari pemilik kedai kopi untuk mengenalkan asal usul kopi itulah, kira-kira begitu ya. Bahwa kopi yang Anda minum itu punya keterkaitan sejarah gitu. Mungkin kopi itu dari mana dan lain sebagainya. Apa pentingnya itu dikenalkan? Menjadi tidak penting apabila memang itu tidak diketahui. Tetapi ketika sudah diketahui, bisa jadi itu penting bagi mereka. Oh iya, ini manfaatnya ini kopi, dan oh rasanya ini. Ketika ketika warung kopi atau yang dikatakan barista atau apapun itu memperkenalkan kopi kepada pengunjung, bisa jadi dia akan mencoba, penasaran. Nah, penasaran bagaimana si pemilik kopi ini, warung kopi, membuat penasaran si pengunjung untuk mencoba kopi A, B, C. Saya pernah mengunjungi warung kopi. Dia memang khusus kopi arabica, tidak menjual kopi robusta. Arabica khusus itu. Sehingga konsumen dipaksa secara dipaksa untuk minum kopi arabica. Oh, adanya kopi arabica, tapi pengunjung pun ramai. Karena apa? Ya, inilah literasi yang setidaknya yang dilakukan oleh para pengusaha kopi. Gimana? Tadi masih dengan pertanyaan yang sama. Apa pentingnya kopi itu harus diketahui secara utuh oleh si peminumnya?
Kalau kita flashback ke belakang misalnya, kita tahu ada satu film yang mengenalkan tentang kopi, filosofi kopi. Nah, begitu film itu booming, semua lari ke kopi, gitu. Nah, dan kita tahu film adalah sarana, kalau dibilang Mas Adi tadi literasi ya, sarana literasi anak muda, dan segmennya bukan hanya anak muda, tapi orang tua bisa masuk dan memahami film itu, dan ditangkap oleh mulai petani, kemudian pelaku bisnis, kemudian konsumen, dan mereka berduyun-duyun, beramai-ramai untuk pergi ke kedai. Artinya film tentang kopi atau literasi kopi dengan cara apapun ini masih kita perlukan ketika semangat kita adalah mengembalikan orang atau publik konsumen untuk mencari kopi itu, bukan hanya sebatas mencari suasana. Oke, saya coba melihat dari perspektif, boleh dikatakan perspektif ekonomi Islam lah. Saya sepakat bahwa harus ada semacam tanggung jawab moral bagi pelaku bisnis ya, pemilik kedai kopi katakanlah seperti itu. Mestinya tidak hanya kopi, semua entitas bisnis seperti itu. Artinya gini, ketika si peminum itu tahu asal usul dari kopi itu sangat Islamic economic mandate lah, kira-kira kan begitu. Untuk memastikan keadilan distributif. Artinya memastikan bahwa hadirnya kopi di meja si konsumen itu tidak disertai dengan darah dan air mata petani. Ya. Tapi dihadirkan dengan senyum petani, dihadirkan dari senyum para entitas-entitas yang terlibat di dalamnya. Sehingga menjadi pentingnya kan di situ. Nah, itulah ekonomi yang Islami kan gitu. Kalau ada kopi yang kehadirannya penuh darah dan air mata, kira-kira begitu, ada petani yang tidak mendapatkan keadilan kan, dibeli dengan harga murah, ditindas dan lain sebagainya kan gitu. Nah, maka itu tidak layak untuk kita konsumsi. Artinya tidak layak ada. Nah, di dalam konsep ekonomi Islam itu ada halalan thayyiban mubarakan itu tadi. Kalau halal ya kopi halal, nggak mengandung zat macam-macam kan. Tapi thayyibnya ini itu yang bisa ditelusur sampai akarnya. Nah, prosesnya thayyib enggak sampai itu. Kalau mubarakan itu diminum dalam suasana yang tepat gitu. Sehingga kalau diminum kemudian orang terinspirasi, mungkin itu yang disebut mubarakan, artinya bermanfaat. Nah, saya kira itu pentingnya sehingga tadi ada tanggung jawab moral itu. Nah, masalahnya sejauh mana sense itu dimiliki oleh pemilik kopi. Karena mereka sudah terlanjur dengan, bukan terlanjur, tapi sudah terhegemoni lah dengan dunia yang bisnis minded itu tadi. Ini bisnis Berarti gini, sebelum pelaku bisnis memahamkannya ke konsumen, ada upaya dulu supaya pelaku bisnisnya paham siapa yang harus memahamkan ini. Kira-kira siapa ini? Ya kan? Ya, sekarang kan posisinya pelaku bisnis tidak semuanya menyadari itu. Ya. Nah, untuk menyadarkan ini siapa yang bisa? Ya. Kalau kita amati memang bisnis warung kopi sekarang kan sudah profit minded atau ya seperti itu. Dia tidak peduli kopi apa yang ingin dijualnya. Yang penting mereka mendapatkan keuntungan dari jualan mereka. Itu ya. Yang kedua, kalau kita ingin bahasanya menasehati para pelaku bisnis kopi untuk memberikan literasi terus kepada konsumen, yaitu menjadi sebuah pertanyaan.
siapa? Memang betul siapa. Kita pun tidak, karena apa? Mereka yang punya modal, mereka yang punya usaha, mau diapakan gitu kan? Ini bisnis, Bung. Ini bisnis gitu kan? Ini bisnis gitu kan? Ya. Emang lu siapa gitu kan? Nah, itu yang susahnya gitu kan? Ketika kita hal-hal seperti itu. Maka dari itu setidaknya ya selagi kita mampu, siapapun ya kita mencoba untuk memberikan literasi atau pemahaman kopi ini kepada ya siapapun itu. Walaupun di warung kopi yang tersebar ini tidak ada pemahaman sebagainya, ya itulah gitu kan, karena sudah bisnis mandate tadi gitu kan. Oke. Gimana Mas Afat? Mas Afat, coba gimana pendapat? Nanti kan masalahnya complicated kan itu. Kita berharap pemilik kopi menyadarkan itu atau mengedukasi konsumennya. Tapi pelaku bisnisnya juga butuh diedukasi. Awareness itu masih ya proporsinya mungkin 1% lah. 1% yang paling mentok adalah bypass langsung ke konsumen itu. Dan ketika misalnya kita sudah mengklaim bahwa produsen dengan motif bisnis tidak bisa menggerakkan awareness-nya atau tanggung jawab sosialnya itu nggak ada, atau corporate social responsibility-nya nggak ada. Lah, yang paling memungkinkan adalah bagaimana pusat-pusat pembelajaran atau pusat-pusat studi, pusat-pusat literasi itu kita gerakkan untuk memainkan dengan caranya supaya konsumen ini sadar bahwa ketika mau main ke sana ya ada serentetan cerita yang tadi Mas Rofik bilang, ya produk kopi ya harus halal, ya toyib. Nah, konteks toyib nampaknya tidak sesederhana. Rantai prosesnya, ya. Life cycle-nya harus benar-benar. Tapi menarik juga ini, gitu kan? Menarik ketika kita sudah membahas ini, menarik untuk diangkat secara akademisi, ya. Bagaimana? Karena apa khususnya di Pekalongan nih, Pekalongan, Batang, Pemalang itu sudah ratusan lah menjamur warung kopi. Apakah kita selaku akademisi atau apapun itu kita sudah pernah belum meneliti berkaitan bagaimana respon pengunjung terhadap kopi di warung kopi, atau warung kopi bagaimana di warung kopi itu menjual pure murni kopi, adakah menyediakan pure murni kopi atau hanya yang lain gitu kan, seperti itu. Kopi hanya nama lah. Hanya ya. hanya nama warung kopi A, tapi tidak menjual kopi gitu kan. Nah itu ya, ini menarik untuk saya pernah mendengar itu. Menarik untuk diangkat di dalam penelitian nanti kita di PSK IP ini gitu kan. Nah ini tugas kita sebenarnya. Ya, jadi kecenderungannya apa ya? Kopi itu menarik untuk dibicarakan, tapi mungkin kurang sudah tidak lagi seksi untuk dinikmati secara indrawi kan gitu. Oke. Kalau begitu, kemudian pertanyaan berikutnya kita ke PSKIP. Maka dengan permasalahan yang complicated itu, harapan saya entitas-entitas volunteer ini, NGO seperti PSKIP ya, pegiat-pegiat kopi ini, semestinya juga melahirkan entrepreneur yang memiliki jiwa kesatria terhadap kopi. Artinya memandang kopi tidak hanya sebagai komoditi bisnis, tapi dia sebagai ya bagian dari kehidupan. Nah, entrepreneur itu kan tidak bisa lahir dengan sendirinya, iya kan, tidak terbentuk sendiri. Dia harus masuk ke dalam sebuah komunitas yang menguatkan itu.
Harapannya ada pada NGO lah yang seperti PSKIP ini. Plan ke depan PSKIP itu sebelum kita bicara plan ke depan, maka kehadiran PSKIP untuk melahirkan entrepreneur itu kan menjadi keniscayaan supaya ruang-ruang bisnis kopi itu tadi bisa perlahan-lahan diambil alih dalam tanda kutip lah, kira-kira begitu. Yang tadi dikatakan ya presentasinya masih 1 digit %, mungkin bisa beranjak kan dengan upaya itu. Nah, kira-kira memulainya dari mana PSKIP ini untuk menghasilkan entrepreneur yang militan? Militan. Ya, harus memulai dari mana? Kita kan bicara tentang PSKIP juga baru kan, kira-kira begitu. Kita sedang membicarakan tentang roadmap dan lain sebagainya, kira-kira. Nah, kalau tuntutannya adalah untuk melahirkan entrepreneur yang militan, kira-kira memulainya harus dari mana? Bisa Mas Ade atau Mas Apad? Dari mana memulainya? Ya begini, ini kalau kita berbicara mengenai istilahnya calon entrepreneur atau pengusaha berkaitan kopi, ini kita sudah berbicara pada hilir. Oh iya, ya, hilir, gitu kan? Sehingga kalau kita ingin menciptakan itu, kita harus benar-benar bagaimana si calon entrepreneur ini harus mampu, harus tahu seluk-beluk kopi itu. Literasi kopi ini seperti apa? Pemahaman dia dalam kopi. Jadi tidak hanya, sehingga kedepannya dia tidak hanya pada orientasi bisnis saja, tetapi kopi ini seperti ini, dia tahu, paham dan sebagainya. Ya, ketika dia membuka warung kopi, maka dia tetap copy minded bahasanya. Copy minded. Seperti itu. Gimana Mas Ahmad? Saya ngikut dulu deh. Saya masih ngerampiang nih. Oke, berarti gini. Untuk melahirkan entrepreneur yang tangguh, jangan dulu diajarkan tentang bagaimana bisnis kopi. Yes. Tapi harus diajarkan dulu bagaimana posisi kopi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Bagaimana kopi itu hadir dalam lingkup sosial, bahkan mungkin politik atau budaya, kan gitu. Ya. Ketika dia clear memahami itu, mau dibawa kemanapun, akarnya tidak akan ketinggalan. Ketinggalan, betul. Maka dari itu, ini tugas kita. Bagaimana ketika ada calon-calon entrepreneur yang ingin membuka usaha warung kopi, ya setidaknya dia harus tahu posisi kopi di tengah masyarakat dan sebagainya. Nah, ini harus paham dulu. Sehingga ketika dia sudah paham tadi, ya benar, mau dibawa kemana kopi, usaha kopi itu, ya dia tetap mengakar, bagaimana cita rasa kopi, tetapi bukan bagaimana cita rasa bisnisnya, gitu kan, seperti itu. Kalau semua kembali ke akar, kemudian semua memahami si konsep halal atau yiban, pasti mubarokan lagi akan. Nah, iya. Itu akan. Oke, saya kira menarik. Kita sampai pada satu titik di mana untuk merebut ruang, bukan merebut ya, untuk ikut berpartisipasi, meramaikan itu di dalam ruang perkopian, tentunya yang tadi perspektifnya halalan, menghadirkan kopi yang halalan thayyiban mubarokan itu tadi. Seorang entrepreneur mestinya terlebih dahulu dia memahami posisi kopi di dalam ruang sosial, ruang budaya, ruang kultur dan ruang politik. Mungkin next time kita akan bicara kopi di ruang sosial atau kopi di tengah-tengah masyarakat. Oke, terima kasih.